ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku pasti akan masuk surga. Sampai 3 kali Nabi menyampaikan. Tapi Rasul menyampaikan begini, illa man aba, kecuali orang-orang yang tidak mau masuk surga. Berarti ada umat-umat Nabi Muhammad, walaupun dikatakan umat istimewa, umat yang unggul, ada orang-orang yang tidak mau dikatakan umat yang unggul, umat yang istimewa, umat yang terhormat. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ya Rasulullah? Apa ada orang yang tidak mau masuk surga? Surga itu begitu indah, surga itu begitu nikmat, sumber kenikmatan adalah di surga." Maka Rasulullah menyatakan, "Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar." Mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, apa yang terlintas di hati kita lebih dari yang itu. Tapi ada orang-orang yang tidak mau masuk surga. Sudah dikatakan makhluk yang istimewa, umat yang unggulan, umat yang terhormat, tapi tidak mau. Na'udzubillah. Kemudian Rasul menyebutkan, ada orang yang tidak mau masuk surga, ada orang yang tidak mau menjadi umat yang unggul, umat yang istimewa. Rasul menyampaikan, siapa mereka? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Orang yang mengikuti aku, mengikuti jalanku, sunnah-sunnahku, itulah orang yang pasti akan masuk surga. Itulah orang-orang yang istimewa, umat yang unggul, umat yang terhormat. Namun waman asawar, dan orang yang mengingkari aku, orang-orang yang tidak mau mengikuti aku, yang tidak mengikuti sunnah-sunnahku, ajaran-ajaranku, faqad aba, sungguh orang itu tidak mau masuk surga. Maaf para hadirin, kalau yang ngomong saya para hadirin, mungkin orang kalau nggak mau masuk surga berarti masuknya ke neraka. Kalau yang ngomong saya, ini Nabi para hadirin, Nabi nggak ingin umatnya masuk neraka. Yang penting faqad aba, sungguh mereka tidak mau masuk surga. Mau masuknya kemana ya Rasulullah? Yang penting tidak mau masuk surga. Hadirin jamaah sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para hadirin, walaupun kita termasuk umat yang pendek umurnya, kenapa Rasul menyebutkan antum adalah umat yang unggul, umat yang istimewa, umat yang terhormat? Di antaranya para hadirin, maaf, insya Allah besok masuk pada tanggal 1 Dzulhijjah. Allah di dalam Al-Quran berfirman, wal fajr wal layalin ashr, wal fajr, demi waktu fajar. Allah bersumpah dengan fajar, waktu fajar. Ini dalam riwayat sahihah para hadirin, Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menyampaikan fajar itu maksud waktu bulan Muharram, awal Muharram. Itu fajar itu fajar bulan Muharram, pertama bulan Muharram. Makanya alhamdulillah kita setiap tahun ada istilah memperingati tahun baru Islam. Insya Allah 1 bulan lagi. Kemudian para hadirin, walayalin ashr, dan demi 10 malam. Ini ulama-ulama menyampaikan 10 malam itu kan apa itu para hadirin? Disampaikan itu ulama-ulama tafsir menyampaikan tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Maaf ini para hadirin, ini salah satu keterhormatan umat Nabi Muhammad SAW. Rasul menyampaikan akromah, umat yang terhormat. Allah menghormati dengan apa? Dengan nilai ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di bulan Dzulhijjah 1 tanggal 10. Rasulullah SAW menyampaikan para hadirin, barang siapa yang puasa di bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10, itu kalau tanggal 1 sampai tanggal 8, 1 hari kita melaksanakan puasa, nilainya seperti 1 tahun kita beribadah. Yaqilu sanatan. Itu Rasulullah menyampaikan dalam Al-Imam Al-Baihaqi, bahwa Rasul menyatakan tidak ada hari, tidak ada malam yang lebih baik, yaitu malam 10, yaitu 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Orang yang berpuasa 1 hari nilainya seperti 1 tahun beribadah. Yaqilu ibadah di sana.
satu hari dinilai 1 tahun kita beribadah. 1 tahun itu berapa? 360 hari. Nilainya 360 hari. Kalau sampai tanggal 1 sampai tanggal 8, 1 tahun kita melaksanakan puasa, itu nilainya berarti 8 tahun. 8 tahun kita puasa. Tanggal 9-nya para hadirin, kita puasa 1 hari, nilainya seperti 2 tahun kita melaksanakan ibadah. Ini riwayat Sahih para hadirin. Ini bisa mengungguli umat-umat yang seperti ini. Kenapa Rasul menyampaikan umat yang terhormat, yang paling terhormat? Ini baru Dzulhijjah, belum nanti bulan Rajab, belum nanti bulan Ramadan. Luar biasa, bisa mengungguli amal ibadahnya umat-umat sebelumnya. Walaupun Nabi Nuh umurnya 7.000 tahun, kita bisa mengungguli ibadahnya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum malam Idul Adha-nya, barang siapa yang menghidupkan malam-malamnya, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari yang mana kita butuh penerangan, yaitu di hari kiamat, Allah berikan penerangan. Hadirin jamaah sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita gunakan para hadirin nilai-nilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah menyampaikan, inna lillahi fi ayyami dahrikum la nafahat. Sesungguhnya Allah itu memberikan kepada umat Nabi Muhammad hari-hari yang khusus, bulan-bulan yang khusus, minggu-minggu yang khusus, yang istimewa. Ini para hadirin, la nafahat, Allah berikan kepada khusus umat Nabi kita Muhammad SAW, tidak diberikan umat-umat sebelum. Ada hari Jumat setiap minggunya, ada bulan-bulan yang mulia, ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, ada bulan Sya'ban, ada bulan Ramadan, ada bulan Syawal. Allah berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, yang mana apabila kita melaksanakan, sampai Rasul menyebutkan yudha'ifu bisab'i mi'ata di'fan. Sampai dalam ayat itu Rasulullah menyebutkan akan dilipat gandakan lebih dari 700 kali lipat. Bisa 7.000, bisa 7 juta. Hadirin, ini yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai umat yang terhormat. Hadirin jamaah sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya bisa menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita bersyukur sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan penghormatan kepada kita. Mari kita umat yang terhormat. Bagaimana umat yang terhormat seharusnya? Yaitu kita gunakan. Sahabat Rasulullah menyebutkan, disebutkan dalam riwayat yang lain, supaya lita'radu fiha, maka marilah kita raih semuanya. Dalam riwayat muta'arriduna fiha, kita harus menjadi orang-orang yang cerdas. Kita gunakan itu. Allah berikan waktu yang sungguh sangat singkat, namun bisa menentukan kita menjadi bahagia ataupun sengsara. Hadirin jamaah sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saja mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Allah jadikan kita termasuk umat-umat yang unggul dan istimewa. Allah jadikan kita umat-umat yang terhormat, yaitu dengan kita menggunakan apa yang Allah berikan untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qali hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.